Baik teman-teman, saya sekarang berada di Kesultanan Bima. Ini rumah Sultan tahun 1927 dan sekarang difungsikan untuk museum. Ini kita berada di lantai 2. Ini nampak pakaian-pakaiannya Kesultanan. Coba dulu ya teman-teman. Dan ini Kesultanan ini dibikin oleh arsitektur Belanda ya. Ini jadi bangunannya bangunan Belanda ini, dan sampai sekarang kelihatannya masih itu ya, kayu-kayunya kokoh, langit-langitnya kokoh gitu. Sedangkan lantainya ini juga terbuat dari kayu. Baik teman-teman ya, kita lihat kamar-kamarnya, tempat tidurnya Sultan. Terima kasih. Kita menuju mana nih Mas Ari? Museum Bojo. Oh, Museum Bojo. Yang di alun-alun itu? Ya. Oh ya, kemarin kita ke sana cuman malam ya, jadi nggak bisa masuk. Sudah tutup. Jadi sekarang kita nyoba ke sana lagi ke Museum Bojo dan kita masuk lihat apa yang ada di dalam. Museum Bojo itu adanya di dekat alun-alun, jadi berseberangan dengan alun-alun Kota Bima. Nah, sebentar lagi kita sampai, belok kanan. Saya sudah agak hafal nih Kota Bima ini, sudah keliling-keliling juga malam-malam. Kalau sampai Kita belok kanan. Nah, inilah alun-alun Kota Bima. namanya Serasuba. Serasoba. Serasuba. Sara. Oh, Sarasuba. Oh, bukan Bu Jasira ya, ini Sarasuba. Terus ini sebelah kanannya museumnya. Dulu ini adalah rumah Sultan ini, Sultan Bima. Lalu kalau dibuka ya bisa. Kita parkir dulu di depan museum ya. Inilah teman-teman yang ada di halaman Kesultanan Bima, dan di seberang pagar sana adalah alun-alunnya. Tapi walaupun ini letaknya di kota, tetap ini wilayahnya kabupaten ini, Sultan ini atau museum ini. Jadi Kesultanan ini tetap asetnya kabupaten walaupun keberadaannya ada di kota Bima. Jadi keberadaan Kesultanan ini bukan di Kabupaten Bima tapi di kota Bima. Tapi aset ini tetap di bawah Kabupaten Bima. Inilah Kesultanan Bima yang sekarang dijadikan museum. Mari kita ke dalam. Siapa nih Bu? Ya, Ibu Nita. Ibu Nita, ya. Saya dari Jakarta, Ibu Agus ya. Iya. Mohon izin ke dalam ya. Iya. Kita lihat gambar. Ada pemandunya nggak Bu? Ada di dalam Pak. Di atas apa di sini? Iya. Oh iya. Inilah ruang dalam di Kesultanan Bima. Bu, bisa dijelaskan Bu, ini apa aja nih Bu? Mohon maaf. Ini di sini Pak. Iya. Saya dari Parah Satu. Maaf, ini belum kenal ini dengan Ibu siapa? Ibu ini Pak. Ibu ini ya di museum ini ya, Kesultanan ya. Ini gimana Bu? Nah, ini etalase satunya untuk talam. Salam. Ya, semuanya ada penjelasannya Pak. Iya, ini memang udah jadi zaman dulu nih Bu ya, dalam zaman Kesultanan ya, asli ya. Iya, ini tempat-tempat kayak tempat lilin gitu ya Bu ya. Ada ceret, apa? Dari perak, ada Dari- yang dari emas. Oh dari Mas, yang Mas yang mana Bu? Yang di sini Pak. Oh ini Iya, emas teman-teman ternyata ada yang terbuat dari perak, terbuat dari emas. Yang Mas yang mana nih Bu? Nah, yang ini Pak. Mulai dari etalase 4 sampai 5 sampai Masya Allah. Ini emas semua. Iya, Emas. Emas semua. Ini teman-teman, ini benda-bendanya Sultan ini ternyata terbuat dari emas. Masya Allah. tempat kobokannya juga. Iya. Keris-kerisnya Pak. Iya. Makanya dipagerin ya Bu ya. Di
Tidak semuanya pakai Pak, hanya pemimpin pasukan panglima aja pakai. Yang panglima yang mana Bu? Oh, yang tinggi. Atau pedang. Oh, pedangnya itu. Kalau sultannya ada dalam peti kita seperti ada 3 barang, ada keris jabatan sultan namanya Samparaja, ada mahkota sultan emas muda dari hutan berlian, dan butirante. Butirante ini juga ada keterangannya, ada gejalanya. Langguntirante. Iya. Ada dalam peti kita sih. Dalam peti itu ada kota lagi tersendiri, dikunci lagi. Kalau ada tamu, ada izin, ada syuting, kita buka. Ada. Ini teman-teman, ini yang nampak ini adalah keris-keris untuk Pejabat tingginya. untuk pejabat tinggi kesultanan. Ini ada Ya. sebelah sini untuk tempat air suci ada yang dua itu tempat markaunya. Ini yang kancing baju sultan emas. Kalau pedang itu Bu untuk apa Bu? Pedang itu untuk Panglima. Panglimanya ya. Iya. Jadi yang pedang itu panglima. Iya. Sedangkan kalau senjatanya sultan ada di dalam peti nih teman-teman, tidak bisa dibuka begitu Bu ya? Iya, karena terbuat dari emas juga gitu kan, dan demi keamanan katanya tidak dimasukkan dalam peti. Benar-benar dijaga. Benar-benar dijaga itu. Tidak diperlihatkan, tidak boleh diperlihatkan. Ini teman-teman ya, ini dapat keterangan ini dari petugas ini, ternyata ini adalah tongkatnya sultan ini ya. Nah, ujungnya itu terbuat dari emas dan ada berliannya itu. Kelihatan ya teman-teman itu ya, kelap-kelip itu. Sedangkan yang ada di dalam peti adalah mahkota. Tentu saja udah lebih ini lagi lah, pasti ada berliannya dan dari emas juga pasti. Tertaktakan berlian katanya petugas. Nah ini yang di dalam peti ini adalah mahkota sama Langguntirante. Ini Langguntirante ini bahasanya apa ya Bu? Bahasa Bimanya memang bahasa dari zaman dulu Pak, dikasih nama Langguntirante. Iya, Langguntirante itu ternyata untuk memotong apa saja termasuk baja dan besi, Masya Allah. Padahal dia itu bentuknya cuma berapa sentimeter. Oh, benarnya nggak panjang ternyata katanya gitu Langguntirante, tapi bisa memotong baja dan besi gitu ya itu. Jadi adanya di dalam peti ini teman-teman ya, Langguntirante sama mahkotanya sultan. Teman-teman, ini juga ada keris ya, kerisnya khas Bima ini ya, Kesultanan Bima. Oh ya, ini kerisnya putra mahkota Kesultanan. Ini juga dari emas juga. Itu terus ini kalau yang ini Bu, yang pojokan? Ini kendi. Kendi juga emas juga Bu? Iya. Masya Allah. Itu di atasnya Pak. Iya iya. Nah, itu ada emasnya. Iya. Jadi kendinya juga emas. Sedangkan ini keris-keris siapa nih Bu? Nah ini untuk pejabat tinggi Pak. Ini keris pejabat tinggi juga dari emas juga teman-teman. Ini dari tulang duyung. Oh. Yang sebelahnya ini Pak. Pedang ya? Iya. Ini semacam pedang ya teman-teman, ini dari emas. Ini sepertinya untuk kepala ya Bu ya, kepala. Aku untuk kepala pasukan. Kepala pasukannya ini, komandan lah ini. Dan sebelah kanannya itu di duyung, Oh, dari tulang ikan duyung itu Pak. Oh gitu ya. Jadi senjatanya ada dua, yang satunya dari emas, yang satunya dari tulang ikan duyung. Ya, ini untuk kepala pasukan ini teman-teman. Ya, sedangkan sebelahnya lagi ini juga ternyata ini terbuat dari emas semua ini teman-teman ya. Tempat sirih. Ya, karena zaman dulu kan orang kan sering mirip Pak gitu. Jadi tempatnya itu, nah ini buat ngeludahnya juga dari emas. Iya. Ini teman-teman begitu kayanya nih Bima ini, semuanya senjatanya, tempat minum, tempat apa semua terbuat dari emas nih teman-teman. Kalau yang ini golok untuk yang melakukan dina atau yang paling atas Pak. Yang paling kecil itu apa Bu? Namanya pisau cii. Pisau CI untuk Bu maksudnya? Untuk mengeksekusi pelaku.
Oh, sekali tepung. iya. Jadi diberlakukan hukum Islam dulu, Iya, teman-teman di iya. Bima ini. Kalau yang berzina akan ditusuk lah pakai senjata yang kecil itu. Pisau CI, pisaunya kecil, teman-teman. Masa, iya. Ya, Anu, Bu. kalau yang ini buat pejabat tinggi kesultanan juga. Pak. Oh, ini juga Ya. keris ya untuk pejabat tinggi Kesultanan. Semuanya terbuat dari emas nih, teman-teman. Lah ini kayaknya ada dari ikan duyung juga ya, Bu? Iya, itu Ini. dari Flores, Pak. Oh, ini senjata yang Iya, dari Flores. terbuat dari apa yang bikin tuh dari Flores ini. Iya, senjata yang dari Flores. Oh, senjatanya dari Iya. Flores ini, teman-teman. Ini juga untuk apa tuh? Kepala Pejabat. pasukan ya, pejabatnya ya. Pejabat Kesultanan ini. Iya, ini apa Bu yang panjang-panjang ini, Bu? Tombak. Oh, iya. Ini tombaknya nih. Kelihatannya juga dari emas juga ya, Bu. Yang Iya. itu ya, yang mengkilat-mengkilat itu ya. Iya. Oh, iya. Makanya dipagari begini, Pak. Betul. Ini teman-teman ya, kita lihat ini banyak sekali ini senjata-senjata yang terbuat dari emas. Ini teman-teman ya, ini adalah payung sultan itu. Menurut keterangan dari petugas tadi, ini terbuat dari daun lontar. Itu asli dari zaman dulu ini, sampai sekarang tidak laku teman-teman, terjaga dengan baik gitu. Jadi ini memang dirawat ya. Dan pinggirannya terus di atasnya itu adalah emas. Inilah payung Sultan Bima. Sedangkan yang di pojok ini adalah aksesorisnya untuk kudanya Sultan ini. Ini juga terbuat dari emas teman-teman gitu. Namanya kuda apa ini Ibu? Manggila. Kudanya Sultan namanya Manggila. Ini teman-teman, kudanya aja dikasih emas ini teman-teman, kudanya raja ya, kudanya Sultan. Inilah teman-teman ruang utama di Sultan Bima, Kesultanan Bima zaman dulu ya, zaman 1927. Dan sekarang sudah dijadikan museum. Ini bangunannya masih asli nih teman-teman ya, sudah terawat dengan baik. Ini ruang utama dan di depan itu terasnya. Ini pengunjung ini nampak antusias nih untuk lihat-lihat. Ini teman-teman, ruangannya cukup besar ya. Dan arsitekturnya ini tadi saya dapat keterangan ternyata didesain oleh Belanda ini ya, Kesultanan ini. Hawanya cukup dingin. Ini foto-foto zaman dulu. Itu ada tangga di depan itu untuk lihat tempat tidurnya Sultan. Contohnya seperti ini ya, tempat tinggalnya aja sudah besar sekali dan artistik sekali. Kita coba ke atas ya, melalui tangga rumah Sultan ini. Cukup curam nih teman-teman, tapi tidak berbahaya karena di pinggirnya ada bekangannya. Ini tangganya terbuat dari kayu ya, tapi bukan kayu jati nih katanya petugas. Lebih dari jati katanya itu kekuatannya. Atas ini kami tidak tahu ini mungkin untuk menggotong Sultan ini zaman dulu. Lantainya ini terbuat dari kayu masih asli ya teman-teman. Di lantai 2 ini. Sedangkan di luar juga masih ada teras ya. Mungkin Sultan dulu bisa bersantai di depan ini ya. Sedangkan di sebelah sana adalah alun-alun Kota Bima. Luas sekali teman-teman ya. Bangunannya masih asli dan kokoh sekali ini. Ini kelihatan pakaian
Kesultanan zaman dulu. Kita tidak tahu nih nama-nama pakaiannya ya. Yang jelas ini bernuansa Muslim ya teman-teman. Baik teman-teman, saya sekarang berada di Kesultanan Bima. Ini rumah Sultan tahun 1927 dan sekarang difungsikan untuk museum. Ini kita berada di lantai 2. Apa pakaian-pakaiannya Kesultanan zaman dulu ya teman-teman. Dan ini Kesultanan ini dibikin oleh arsitektur Belanda ya. Ini jadi bangunannya bangunan Belanda ini, dan sampai sekarang kelihatannya masih itu ya, kayu-kayunya kokoh, langit-langitnya kokoh gitu. Sedangkan lantainya ini juga terbuat dari kayu. Baik teman-teman ya, kita lihat kamar-kamarnya, tempat tidurnya Sultan. Terima kasih. Ini di depan ini terlihat ya tempat tidur Sultan ini. Ada dihiasin zaman Pak Karno ini ya, presidennya. Nah, inilah tempat tidur Sultan. Ini lemari pakaiannya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan anak-anak pada lihat ya foto-foto zaman dulu. Masih zaman Pak Soekarno ini kelihatan. Ini meja riasnya Sultan. Inilah tempat tidur Sultan yang tinggi ya, ada lampunya dan ada kasur yang empuk gitu kelihatannya. Teman-teman, ini di lantai 2 rumah Sultan atau sekarang yang sudah difungsikan sebagai museum. Kamarnya kelihatan banyak ya teman-teman, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kamar ini teman-teman ya. Yang di sebelah sini aja ada 6 kamar dan besar-besar kamarnya ini. Coba kita lihat di dalam ya. Ini Sultan Muhammad Salahuddin ini ke berapa nih Bu? Terakhir. Oh, terakhir. Oh, Sultan terakhir di Kesultanan Bima nih, Salahuddin ya. Kalau nggak salah dibuat nama bandara ya Bu, yang ini bukan? Oh ya, nama bandara. Oke. Inilah ya spraynya Kanjeng Sultan ya. Kelihatan semuanya kalau tempat tidurnya terbuat dari besi. Dan ada kelambunya. Nah, itu lemarinya tempat menyimpan baju Sultan di situ. Ini dari apa, Bu? Inilah Sultan Salahuddin fotonya ya, teman-teman. Sultan Salahuddin dan istri. Ini juga fotonya bersama keluarga. Teman-teman semua, ini adalah kamar kerja Sultan yang sekarang difungsikan sebagai museum, dan di dinding-dinding nampak nih foto-foto Sultan dengan keluarganya, dengan adiknya. Ini meja yang nampak antik nih teman-teman ya. Meja rias. Inilah Sultan Muhammad Salahuddin. Ini foto-fotonya. Inilah keadaan ruangan kerja Kesultanan. Memasuki kamar putri Sultan. Ini putra nih, kata petugasnya. Ini kamar putra Sultan. Jadi hampir sama ya teman-teman ya. Ini tempat tidurnya terbuat dari besi juga dan ada kelambunya. Dan yang paling menarik ini ada renda-rendanya ini. Antik sekali nih, indah sekali.
Dan kita selanjutnya masukin kamar Putri Sultan. Ya, kita kunjung di kamar Putri Sultan ya. Ya ini pada dasarnya semuanya tempat tidurnya hampir sama ya, terbuat dari besi gitu, tapi kuno sekali ya. Dan ada hordeng-hordeng yang sangat cantik. Di ruang nomor di lantai 2 ini banyak kamar-kamar ya. Saya hitung ada 10 ada nih teman-teman ya. Yang di sebelah depan saya ini 4 deret sampai ke sana ya teman-teman. Sedangkan yang di belakang saya ini berderet ini ada 6 jumlahnya. Teman-teman, ini ternyata ruangan Bung Karno ini teman-teman ya. Karena menurut petugas tadi Kesultanan ini memang diserahkan ke Bung Karno ini, nggak tahu tahunnya berapa gitu ya. Ini kamarnya Bung Karno ini, dan itu ada kaca kristal. Demikian teman-teman, kita sudah lihat-lihat isi museum Asimbojo Kesultanan Bima yang sangat mengagumkan karena banyak senjata-senjata terbuat dari emas, termasuk alat rumah tangga Sultan terbuat dari emas, termasuk aksesoris kudanya juga terbuat dari emas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita turun tangga ya, dan sampai ketemu di objek wisata berikutnya.